kalau menikahnya tunduk dengan fikih negara, ya bercerainya pun seharusnya wajib tunduk dengan fikih negara juga, ya, yang menyatakan bahwa perceraian hanya terjadi di pengadilan, ya, dan nanti dibuktikan dengan adanya akta cerai, ya. Jadi kalau orang menikah dibuktikan dengan buku nikah, kalau orang bercerai itu dibuktikan dengan akta cerai, ya. Nah, saya kira itulah yang lebih relevan di Indonesia. Jadi sorehnya adalah kalimat tolak itu. Jika diterjemahkan bahasa Indonesia dengan kalimat cerai. Kalau sudah kalimat cerai itu nggak bisa dibawa ke makna yang lain. Tapi kalau kalimat pisah, lepas atau pergi, bubar. Itu bisa diarahkan ke makna yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakhrul Zaini Official. Biasakanlah menonton video hingga selesai agar pemahaman kita lebih komprehensif. Like and share agar bermanfaat bagi orang lain. Silahkan berikan komentar yang terbaik, insya Allah akan kami tanggapi. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan kembali mengangkat sebuah tema tentang perceraian, ya. Kenapa saya sering mengangkat tema tentang perceraian, ya? Karena perceraian adalah suatu perkara yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halal illallah at-talaq." Perkara yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau perceraian. Kemudian juga masih banyak, ya, perempuan-perempuan atau para istri yang was-was dengan kalimat talak ini. Apakah talak itu jatuh atau tidak, gitu ya. Kenapa? Ya, karena mereka lah yang menerima, atau yang menjadi sasaran kalimat talak tersebut, ya, sehingga mereka was-was ini jatuh talak atau tidak, ya. Sedangkan ternyata di dalam satu mazhab sendiri, misalnya mazhab Syafi'i, para ulama kadang-kadang berbeda pendapat, ya. Para ustadz kadang-kadang berbeda pendapat, ya. Yang satu bilang itu kalimat soreh, yang satu kalimat bilang itu kinayah, ya. Nah, sehingga jadi bingung, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan, ya, dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah, ini pertanyaan yang pertama, saya bacakan. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Jika istri bilang, apakah kamu sudah tidak suka lagi sama aku? Terus suami jawab, iya. Dan juga istri bilang, pulangkan saja aku ke orang tuaku. Terus suami jawab, iya, kalau kamu mau kayak gitu. Kalau seperti itu, apakah itu jatuh talak? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang lain, ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah bukan termasuk talak soreh ketika suami bilang cerai saja? Atau hanya kata cerai? Bukan aku ceraikan kamu atau aku talak kamu. Nah, itu, ya. Jadi kalau suami bilang cerai saja, ya, atau cerai, gitu aja, ya,
itu apakah jatuh talak apa tidak? Itu talak soreh apa talak kinayah gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau talak soreh ya jelas gitu ya. Talak kinayah ya masih kiasan, sehingga harus minta penjelasan lagi kepada suami apa maksudnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, atau ada kalimat suami mengatakan ya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, atau kita pisah saja gitu kan. Nah, itu apakah kalimat talak atau bukan? Nah, biasanya saya untuk menjawab pertanyaan itu akan saya sampaikan dua pendapat ya. Yaitu yang pertama ya, fikih kontemporer ya, yaitu fikih negara ya, melalui kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan ya, atau undang-undang peradilan agama ya, disebut dengan fikih negara atau fikih Indonesia ya. Atau saya jawab juga dengan fikih klasiknya ya. Fikih klasiknya wabil khusus fikih mazhab Syafi'i ya. Jadi supaya ada perbandingan ya, kemudian terserah mau dipilih pendapat yang mana gitu ya. Nah, kalau saya secara pribadi ya, untuk masalah perceraian ya, saya lebih mengedepankan fikih negara ya, melalui kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, dan undang-undang peradilan agama ya, yang menyebutkan bahwa ya, perceraian itu hanya jatuh di pengadilan setelah hakim berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil ya. Jadi talak di luar pengadilan menurut fikih negara itu tidak jatuh ya. Nah, kalau menggunakan fikih negara itu sudah selesai jawabannya ya. Nah, bagi yang ingin dengan fikih klasik ya, mengutamakan fikih klasik, lebih yakin dengan fikih klasik, ya terserah saja ya, itu pilihannya mau fikih kontemporer atau mau fikih klasik silahkan saja. Nah, untuk fikih klasik ya, saya cenderung dengan pendapat Buya Yahya ya, Buya Yahya ya, tentang mana yang apa namanya talaknya soreh ya, ucapannya yang soreh, mana yang kinayah ya. Saya lebih cenderung kepada Abu Yahya ya, dan beliau pembahasannya sangat bagus ya, dan lebih kepada menghindari adanya perceraian ya. Beliau juga lebih menghindari kepada adanya perceraian ya, walaupun beliau tetap menganut pendapat mazhab Syafi'i ya. Nah, untuk itu ya, untuk pendapat Buya Yahya, mari saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya kan pernah mengatakan kata pisah, lepas, pergi dan bubar. Bubar, lepas, pergi dan bubar. Oh, tapi gimana? Saya pernah bertanya pada seorang ustadz bahwa kata pisah dan pergi saat emosi adalah kata talak. Dan saya pernah membaca sebuah artikel menurut madhab Syafi'i bahwa kata pisah dan lepas termasuk talak sorry. Namun ada seorang ustadz yang menganggap itu adalah kinayah. Saya ragu dan was-was. Lalu pendapat mana yang benar? Soalnya rumah tangga saya ini sudah harmonis. Kalau memang itu kinayah, suami saya mengaku tidak berniat talak, apakah saya harus percaya saja dengan suami saya? Lalu bagaimana kalau dia berbohong, sebenarnya niat talak tapi mengaku tidak? Apakah hubungan kami ini dianggap zina? Baik. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar langsung dijawab. Di dalam bahasa Al-Quran ada namanya tolak ya, kalimat cerai, tolak. Jadi sorehnya adalah kalimat tolak itu jika diterjemahkan bahasa Indonesia dengan kalimat cerai. Kalau sudah kalimat cerai itu nggak bisa dibawa ke makna yang lain. Tapi kalau kalimat pisah, lepas atau pergi, bubar, itu bisa diarahkan ke makna yang lain. Artinya Anda tidak usah ragu lagi karena pisah. Nggak ada orang berjalan, ya kita pisah. Bisa karena mobilnya beda, yang satu grup perempuan semuanya ini. Bisa rumah, bisa rumah atau apa ya. Jadi itu adalah termasuk kinayah. Tidak usah ragu bahwasanya itu adalah kinayah, tinggal kembalikan kepada suami. Kalau suami mengakui itu adalah bukan, nggak usah dipaksa.
Nah, perlunya sehat kalimat diucap itu adalah untuk itu. Kalau kalimat tidak bisa dipercaya, terus bagaimana? Urusan hati kan masing-masing orang. Iya, ya. Nah, jadi kalau urusan dia berbohong, urusan dia, bukan urusan Anda. Anda pun tidak perlu maksa. Bagaimana Anda maksa? Dia tidak niat kok. Nah, jadi jangan Anda paksa. Anda bohong ya? Nggak perlu, itu kurang ajar namanya. Orang tidak bohong, Anda katakan bohong juga nggak boleh. Selagi suami mengatakan, saya tidak niat mencerai kok, ya sudah. Nah, baik ini. Kemudian juga, dalam kalimat cerai itu sendiri, waktu mengucapkan itu sendiri bisa menjadi arti cerai dan tidak. Misalnya, kalau begini terus nanti kita cerai loh, aku cerai, itu belum, masih mau. Ya, ya. Jadi masih mau. Kalau gini terus ya, kalau gini terus, kalau ini kan gini terus, ini belum jatuh cerai. Kalau nanti berubah, nanti aku cerai, nanti itu kapan? Sebelum mati boleh, masih panjang. Jadi tidak bisa. Jadi harus kalimatnya jelas benar-benar, engkau aku cerai, baru masuk itu adalah masuk sehat-sehat yang jelas, soreh. Jadi Anda tidak usah ragu dalam hal ini. Talak dan cerai ya Bu ya. Talak dan cerai. Talak itu nggak bisa ditafsir. Nah, kemudian cara mengucapkannya bukan akan atau kalimat berita. Berita bisa bohong. Berita bisa bohong, bukan berita. Jadi kalau berita aku kalau tanya orang, kamu sudah mencerai istri, aku telah, kan bahasanya kan iya sudah, itu kan belum diucapkan. Iya, yang mengucapkan orang lain, ya sudah apa, kan gitu ya. Jadi harus kalau kalimat cerai yang sore itu harus diucapkan oleh seorang suami dengan kalimat engkau aku cerai atau engkau aku talak. Iya, itu sore. Kemudian kalau seperti yang dikatakan lepas, kemudian pergi, kemudian pulang ke rumah orang tuamu, atau yuk pisahan aja, bubar, itu adalah termasuk kinayah. Kalau mangsang pengucap itu mengaku itu perceraian, jatuh cerai. Anda tidak usah ragu, apalagi Anda katakan rumah tangga Anda harmonis ya. Berarti ya kalau sudah harmonis, itu qarinah lebih laku, itu petunjuk sangat jelas bahwasanya itu bukan perceraian. Kenapa harmonis kok cerai? Jadi jangan gampang kena ragu-ragu lah kalau omongan ada ustadz semacam itu. Pemahaman, masalah pemahaman beliaunya. Orang harmonis, masalah kita bisa aja. Nah, bisanya ini kemana arahnya? Jadi kalau mengatakan cerai itu dengan marah sekalipun di dalam mazhab kita adalah juga jatuh dalam keadaan marah kayaknya. Karena memang rata-rata cerai memang marah Bu ya, hampir. Baik Bu ya. Dan kalau misalnya bilang bahasa gini Bu ya, yaudah deh cepetan kamu urus ke pengadilan sana. Belum cerai. Enggak Bu ya, masuk Bu ya. Urus ke pengadilan, urus perceraian gitu maksudnya. Maksudnya itu kadang-kadang seorang suami yang menimbang saja apakah betul istri minta cerai dan sebagainya, gitu saja. Kalau misalnya ungkapan dari istri Bu ya, misalnya udah ceraikan aku gitu ya, terus suami ngomong iya gitu. Iya, tidak bisa ada iyanya apa? Iya, selamanya akan aku pertahankan. Kalau urusannya gitu gimana? Gitu. Atau kalau misalnya iya aku setuju, itu gimana? Belum, tidak bisa seperti itu. Harus diucapkan juga. Harus diucapkan untuk menjadi walaupun kalimat itu sudah terucap oleh istri sebelumnya, sangat jelas istri itu, karena bisa saja ada sesuatu yang di istisna disembunyikan. Jadi nggak bisa. Jadi jangan mudah juga, tapi jangan main-main. Nasihatnya untuk kaum pria, jangan gampang main cerai. Ucapan kalimat cerai, sebab kalau sudah kalimat cerai yang soreh tadi, yang jelas hasil hujin ya. Guyonannya jadi. Baik, dan juga istri jangan gampang nantangin juga Bu ya. Iya, istri kadang-kadang memang wanita kadang-kadang karena lembut hatinya sehingga di saat punya masalah sedikit saja pengen cerai, di saat iya pun juga pusing kadang-kadang. Iya Bu. Baik Bu ya. Dan katanya kami pernah dengar Bu ya, kalau seorang istri sampai bahasa minta cerai, sebenarnya yang dicari bukan itu, tapi minta perhatian. Minta solusi, minta berubah. Kalimatnya cerai artinya beda. Bang, yuk berubah gitu. Suaminya nggak paham dicerai beneran ya.